Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith faghfirna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi habibihi wa najibihi wa safiyyihi wa khiratihi ala khalqihi al-mahmud al-ahmad al-abd al-mu'ayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatullahi fil aradin najallallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-a'izzah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian 40 hadis kita al-arba'una haditsan lil Imam Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirruhu syarif, dan kita sekarang masuk pada hadis yang ke-17 dengan tema at-taubah atau pertaubatan. Riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Kata perawi yang bernama Muawiyah ibn Wahab, qala, perawi berkata, sami'tu Aba Abdullah alaihi salam yaqul, aku mendengar Al-Imam Ja'far As-Shadiq Abu Abdullah alaihi salam berkata, idza tabal abdu taubatan nasuha, apabila seorang hamba itu melakukan pertaubatan nasuha. Nanti taubat nasuha itu apa akan kita jelaskan. Ahabbahullahu, Allah akan mencintainya. Jadi hamba ketika melakukan pertaubatan nasuha, Allah akan mencintainya. Nah, ketika Allah mencintai, apa yang Allah lakukan? Fasatara alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup dosanya itu di dunia dan di akhirat. Artinya hamba yang melakukan dosa itu, dosanya betul-betul Allah tutupi baik di dunia maupun di akhirat. Fakultu, perawi berkata, wa kaifa yasturu alaihi, bagaimana Allah menutupi dosanya? Qala yunsi malakaihi ma kataba alaihi minadz dzunub, Allah akan membuat kedua malaikatnya, Raqib dan Atid, Allah akan melupakan kedua malaikatnya atas apa-apa yang mereka tulis dari orang tersebut daripada dosa-dosa. Tsumma yuhi ila jawarihi, kemudian Allah mewahyukan kepada anggota tubuhnya, uktumi alaihi dzunubah, tutupi juga atasnya, atas orang ini dosa-dosanya. Wa yuhi ila biqa'il ard, dan Allah juga mewahyukan kepada seluruh penjuru bumi, permukaan bumi, uktumi alaihi maka ya'malu alaiki minadz dzunub, tutup juga atasnya apa-apa yang ia lakukan ketika dia ada di permukaan bumi itu, minadz dzunub, daripada dosa-dosa. Fayalqallaha hina yalqahu wa laysa syai'un yashhadu alaihi bi syai'in minadz dzunub, maka orang tersebut nantinya akan berjumpa dengan Allah, dan ketika berjumpa dan akhirnya walaysa syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bersaksi atasnya dari dosa-dosanya. Jelas ya, riwayat sudah berakhir. Jadi intinya riwayat ini hendak mengatakan bahwa ketika seorang hamba bertaubat dengan pertaubatan yang benar, yang kita kenal dengan istilah taubatan nasuha, maka Allah akan mencintainya. Kalau Allah mencintainya, maka Allah akan menutup dosanya di dunia dan di akhirat. Perawi bertanya, bagaimana Allah menutupi dosanya? Kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, Allah akan membuat kedua malaikat yang mencatat dosa-dosanya itu lupa. Kemudian Allah juga
mewahyukan kepada anggota tubuhnya, ya kan kita tahu kan nanti di hari kiamat itu yang bersaksi bukan lisan kita, tapi kulit kita, ya kan. Semua anggota tubuh kita akan bersaksi, tangan kita, kaki kita. Nah, Allah juga akan mewahyukan kepada seluruh anggota tubuhnya agar menutupi dosa-dosanya. Dan juga ketika manusia berbuat dosa di atas muka bumi ini semuanya adalah saksi atas perbuatan dosa kita. Allah akan mewahyukan kepada permukaan bumi, ya, untuk juga menutup dosa-dosanya. Dan ketika sudah seperti itu, maka dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada sesuatu pun yang bersaksi bahwa dia melakukan dosa ini dan itu. Itu kalau dosa sudah diampuni, betul-betul manusia akan bersih kembali. Ini hadis yang dibawa oleh Imam Khomeini dan kurang lebih maknanya seperti itu, dan kita akan masuk dalam pembahasan ma'as sholati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di bagian awal dalam menerangkan riwayat ini, Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif itu berbicara bahwa taubat itu adalah sebuah fase yang penting dan sulit. Jadi ketika manusia itu berbuat dosa dan bermaksiat, itu urusan taubat itu bukan urusan yang sederhana, tapi urusan yang luar biasa. Imam Khomeini mengatakan bahwa taubat itu termasuk fase yang penting dan sulit. Lalu taubat itu apa? Taubat itu diartikan oleh Imam Khomeini adalah ketika seseorang itu kembali dari alam materi kepada alam ruhani. Dosa itu kan kenikmatan-kenikmatan material kan, kenikmatan-kenikmatan duniawi. Orang taubat ketika orang sudah menarik diri dari hal-hal yang merupakan kenikmatan-kenikmatan haram duniawi dan kembali kepada keruhaniannya, kepada sisi ruhani jiwanya. Manusia itu, kata Imam Khomeini, dia punya sisi ruhani dan dia mempunyai cahaya fitrah. Jadi fitrahnya itu bercahaya. Nah, tapi dengan dosa-dosa, ya, cahaya fitrah itu akan tertutup, ya. Karena maksiat dan dosa, cahaya fitrah itu akan tertutup. Nah, kembalinya manusia, ya, dari hal-hal yang menutupi fitrahnya, ya, dan kemudian fitrah itu bisa bercahaya kembali. Nah, kembali dari kenikmatan-kenikmatan haram yang bersifat materi itu, ketika kembali kepada keruhaniannya, kembali kepada cahaya fitrahnya, ini dinamakan taubat, ya, dinamakan taubat. Imam Khomeini kemudian menjelaskan seperti ini. Fitrah manusia itu pada awalnya kosong, jadi dia betul-betul bersih. Bersih itu juga kosong dari kesempurnaan karena dia belum berbuat apa-apa, dan juga kosong dari keburukan-keburukan karena dia juga belum berbuat keburukan apa-apa. Jadi ketika manusia pertama kali lahir itu fitrahnya betul bercahaya, tapi fitrah ini masih bebas nilai. Jadi tidak bisa diberi predikat baik atau buruk karena dia belum berbuat kebaikan dan juga belum berbuat keburukan. Pada awalnya seperti itu. Nah, jiwa manusia itu, kata Imam Khomeini, laksana lembaran putih tanpa gambar pada awalnya. Jadi tidak ada gambar yang buruk, tidak ada gambar yang baik. Manusia diciptakan oleh Allah dalam status bahwa ini adalah maujud yang mempunyai berbagai macam potensi. Dia bisa menjadi sedemikian baiknya melampaui malaikat, dan manusia bisa menjadi sedemikian buruknya bahkan lebih rendah dari hewan sekali. Meskipun kata Imam Khomeini, fitrah itu zatnya memang bercahaya, fitrah itu bercahaya. Jadi sebenarnya kalau manusia mau kembali kepada fitrahnya itu mengajak manusia ke arah kebaikan, mengajak manusia ke arah kebaikan.
Tapi apakah itu kemudian dilakukan oleh manusia, diamini oleh manusia, itu masalah lain. Tapi pada hakikatnya fitrah manusia mengarah kepada kebaikan. Jadi fitrah membawa cahaya yang bersifat dzati. Sementara dosa-dosa itu seperti juga digambarkan dalam banyak riwayat, Imam Humaini menjelaskan di sini, keburukan itu ibarat noda hitam. Setiap kali manusia bermaksiat, berbuat dosa, berbuat kejahatan, berbuat keburukan, pada lembaran putihnya itu, putih fitrahnya itu ada noktah hitam, ada titik hitam. Jangan digambarkan titik hitam, maksudnya itu ada sesuatu yang membuatnya cahayanya itu meredup. Ada titik hitam. Dosa lagi, titik hitam lagi. Semakin banyak dosa, semakin banyak titik hitam. Ya. Nah, kapan manusia tidak bisa tobat? Ketika seluruh jiwa manusia ini sudah sepenuhnya dipenuhi oleh titik-titik hitam itu. Artinya manusia yang senantiasa berbuat dosa terus seperti itu, nanti jiwanya betul-betul gelap. Persis seperti matahari yang ditutup oleh awan yang tebal, betul-betul tidak keluar cahayanya. Ya. Nah, kalau kita kan sering bercermin kan. Cermin itu kalau bersih, bening, semua wajah kita terlihat. Tapi kalau cerminnya itu kotor, ada noda, sampai semua cermin itu ada nodanya, kita sudah tidak bisa lagi melihat diri kita. Benar kan? Nah, dosa itu seperti itu. Ketika akhirnya manusia berbuat dosa sampai akhirnya semua jiwanya itu menjadi hitam, di saat itu dia tidak punya peluang untuk kembali. Tapi ketika masih ada celah-celah yang bercahaya, dia masih berpeluang untuk bertobat. Karena itu kita jangan main-main dengan dosa-dosa itu. Ada efeknya, ada satu titik hitam. Dosa kedua, 2 titik hitam, 3 titik hitam. Dan ini tidak akan hilang kecuali dengan pertobatan. Nah, jadi keburukan ya itu dan dosa itu akan menjadi noda hitam, dan kalau itu terus dilakukan maka itu akan berakibat pada padamnya atau tertutupinya cahaya fitrah. Taubat itu apa? Taubat itu adalah ketika manusia sadar sebelum semua sudah menjadi gelap, semua sudah menjadi hitam. Ketika nokta-nokta hitam itu belum meliputi seluruh jiwa manusia dan manusia kembali, itu artinya tobat. Tobat itu dilakukan sebelum seluruh jiwa manusia tertutupi oleh noda-noda hitam dosa itu. Itu namanya taubat. Tapi ketika noda hitam sudah meliputi seluruh jiwa manusia dan fitrah manusia, maka manusia sudah tidak lagi berpeluang atau tidak punya kesempatan untuk bertobat. Nah, pertobatan kalau betul-betul dilakukan dengan benar, dengan syarat-syaratnya nanti akan kita bahas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan lembaran jiwa manusia itu putih, bersih kembali seperti sedia kala. Itu hebatnya taubat. Taubat kalau betul-betul dilakukan dengan cara yang benar, dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwa akan kembali putih, bersih. Artinya kosong kembali, tinggal kita isi dengan kebaikan demi kebaikan. Karena itu dalam riwayat kata Imam Humaini disebutkan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat dari dosanya dan benar-benar taubat seakan orang yang tidak punya dosa, kalau dia benar-benar bertobat. Pada bagian berikutnya Imam Humaini menjelaskan perbedaan antara taubah dan inabah. Kita dalam literatur Islam ya, itu kita mengenal ada taubat, ada inabah. Apa beda antara taubat dan inabah? Dijelaskan di sini, kalau taubat itu ketika manusia kembali dari sisi gelap materi kepada alam ruhani dan alam fitrah, ya itu namanya taubat. Tapi kalau inabah adalah ketika manusia beranjak dari alam fitrah dan alam ruhaninya yang penuh cahaya itu
dan dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia setelah fitrahnya itu kembali bercahaya dan dia kemudian mengisi dengan kebaikan-kebaikan, itu namanya inabah. Jadi manusia itu untuk bisa berinabah dia harus bertaubat dulu, ya. Habis taubat baru dia melakukan yang namanya inabah. Taubat mengembalikan manusia dari kegelapan dosa yang bersifat material kepada cahaya fitrah. Dan kalau inabah, bagaimana dia dari cahaya fitrah menuju Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang baik. Ini sekedar kita membedakan atau mengetahui apa makna taubat dan apa makna inabah. Karena kalau orang tidak mengerti, kadang-kadang dia anggap taubat dan inabah itu adalah sesuatu yang sama. Dengan demikian kita bisa paham bahwa taubat adalah fase sebelum inabah. Kemudian yang ini masuk pada pembahasan yang berikut ini. Kata beliau, sebenarnya taubat dengan syarat-syaratnya itu adalah perkara yang sulit, bukan mustahil loh ya, tapi bukan perkara yang mudah. Artinya manusia harus serius ketika dia hendak melakukan yang namanya pertaubatan. Kenapa kok begitu? Karena kata Imam Humaini, dosa itu ketika dilakukan, dosa ini akan berefek membuat manusia lalai. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka kelalaiannya juga semakin panjang. Jadi dosa itu bukan sesuatu yang kita lakukan kemudian tidak ada efeknya. Ada efeknya. Efeknya apa? Kita lalai kepada Allah SWT. Dan semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka kita juga semakin dalam yang namanya kelalaian. Karena itu, kalau orang sudah sedemikian menumpuk dosanya, jangan diharap dia akan ingat untuk kemudian dia bertobat. Jangan diharap. Artinya manusia harus punya sisi baik untuk kemudian dia bisa bertaubat. Artinya dalam hal ini beliau menjelaskan banyaknya dosa itu bisa berakibat manusia betul-betul berpaling, bahkan dari berpikir untuk taubat saja dia jauh. Ya, jadi kalau kita sekarang ini manusia-manusia biasa ini, kalau kita masih berpikir saya kepingin taubat ya, saya kepingin baik, nah itu berarti kita masih punya sisi yang baik. Tapi kalau kita sudah sama sekali tidak mikir tentang taubat, berarti itu sangat berbahaya. Nah, bukan hanya itu, di antara efek daripada dosa itu, selain ada kalanya membuat kita berpaling dari berpikir untuk bertobat, atau kalaupun kita ingat, kita rasanya malas untuk bertobat. Jadi kita cuma ingat saja, tapi kemudian tidak kunjung kita lakukan. Kita katakan, ya mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin setelah bulan puasa, macam-macam lah. Kadang-kadang kita selalu membuat waktu-waktu di masa yang akan datang, dan sebenarnya kita tidak pernah melakukan atau mengambil langkah-langkah yang benar dalam atau sungguh-sungguh dalam bertaubat. Atau bahkan sebagian dalam pikirannya, saya kan masih muda, nantilah saya ketika sudah mau masuk usia tua saya akan taubat. Kebanyakan manusia itu seperti itu, menunda-nunda, bahkan dia memastikan saya akan taubat ketika saya masuk usia yang sudah tua nanti. Nah, Imam Humaini menjelaskan bahwa dosa itu ibarat benih. Benih itu kan semakin itu ditebar, ya, dia akan berakar. Demikian pula dengan dosa. Dosa itu semakin lama kita tidak bertobat, tidak minta ampun akannya, dosa itu akan seperti benih, dia akan mengakar. Dan semakin lama kita tidak bertobat, ya semakin kuat akarnya. Tanaman itu kalau kita tanam baru awal-awal, baru usia sebulan 2 bulan, kita cabut boleh jadi tidak susah. Tapi kalau kita biarkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah sulit untuk dicerabut. Ya, dosa sama seperti itu. Dia ibarat benih yang bisa mengakar dalam jiwa manusia. Karena itu kata Imam Humaini, masa terbaik taubat itu adalah yang disegerakan. Atau kalau kita mau lihat manusia itu dari mulai masa remaja, kemudian masa muda, kemudian masa menjelang tua sampai masa tua,
masa terbaik taubat ya di masa muda. Jangan sampai manusia sudah keburu menjadi tua, ya, itu berat sekali. Bukan tidak mungkin, bukan mustahil, tapi berat. Tapi kalau mau masa-masa yang sederhana atau yang mudah untuk melakukan taubat ya di masa muda. Kenapa kok begitu? Karena memang di masa muda itu dosa-dosa itu belum sedemikian mengakarnya. Tapi kalau di masa tua sudah kuat akarnya dan sulit untuk kemudian dicerabut. Kemudian yang lain juga menjelaskan tentang masalah ini bahwa Anda ketika berpikir saya akan bertobat di masa tua, coba tanya diri Anda, apakah Anda bisa memastikan bahwa Anda akan hidup sampai masa tua? Siapa yang jamin bahwa Anda akan hidup sampai masa tua, usia 80 tahun, 90 tahun, siapa? Yang ini malah mencontohkan ya dengan realita. Realitanya kalau kita melihat di di sebuah tempat ya. Kita sekarang ini di tempat ini kita, di lingkungan kita ini sekarang. Kalau kita maunya lihat dari banyaknya orang itu, kira-kira ada berapa sih yang usianya 90 tahun? Pasti bisa dihitung jari. Itu dan itu. Artinya pada hakikatnya kita melihat orang yang bertahan sampai usia 90 tahun itu sedikit. Hanya hitungan jari, tidak banyak. Ya kan? Karena itu Anda jangan menganggap bahwa Anda akan dikecualikan dan Anda akan hidup sampai usia yang sangat tua. Anda pada hakikatnya banyak manusia di usia 50, 60 ya maksimal 70 sudah jalan. Artinya ketika Anda mengatakan bahwa saya akan bertobat di masa tua, coba lihat realitanya. Apakah sekitar Anda itu ada orang-orang tua yang masih hidup? Kecuali hitungan jari yang usia 90 tahun ya. Coba di tempat kita ini sekarang, yang usia 90 tahun berapa orang? Bisa kita hitung, nggak lebih dari 10. Ya, ini sebagai bukti bahwa Anda tidak boleh menunda pertobatan sampai masa tua, karena kebanyakan orang itu tidak bertahan sampai masa tua. Kenyataannya seperti itu. Nah, pada bagian berikutnya Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif kemudian berbicara tentang bahwa ketahuilah bahwa taubat itu tidak sekedar kita ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi, atau kalau kita dalam tahlil kita baca ya nastaghfirullah wa natubu ilaihi, nastaghfirullah. Tidak selesai, itu bukan begitu saja. Nah, kalau taubat cuma cukup astaghfirullah dan selesai, ya kita bebas berbuat berbagai macam kejahatan dan dosa untuk kemudian kita akhiri dengan astaghfirullah wa atubu ilaihi, selesai, sudah beres. Kita bukan begitu. Nah, yang ini kemudian menjelaskan bahwa taubat adalah untuk sampai diterima itu butuh kerja keras yang nanti akan kita pahami lewat keterangan beliau yang berikut. Bahkan kata beliau, orang untuk bertobat itu dia butuh tekad yang bulat, ya, butuh keputusan yang sudah betul-betul diambil dengan penuh kesungguhan, dan dia betul-betul berjanji tidak akan kembali kepada dosa-dosa yang selama ini dia perbuat. Karena itu ini butuh latihan ya, baik latihan secara teori maupun praktek ya. Jadi kita teorinya harus paham, kemudian prakteknya juga harus sesuai dengan teori yang sudah kita pahami tentang taubat. Singkat kata beliau, tidak banyak orang yang berhasil taubat dengan syarat-syaratnya yang sempurna. Bahkan kata beliau, kematian itu bisa lebih cepat datangnya daripada saat kita sadar akan taubat dan pelaksanaannya. Beliau juga dalam rangka memberikan motivasi ya kepada kita untuk segera bertaubat, kata beliau bahwa hati-hati, urusan dosa, urusan maksiat, urusan kejahatan itu dalam kehidupan yang berikutnya itu sesuatu yang luar biasa memberatkan bagi kita. Jangan dianggap remeh dosa-dosa itu. Artinya apa yang akan kita tanggung atas dosa-dosa yang kita berbuat yang belum kita taubat atasnya, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit dan sangat berat akan kita hadapi nanti di kehidupan yang berikutnya. Bahkan
manusia itu harus melewati masa-masa sulit sampai nanti akhirnya katakanlah Allah akan meliputi dia dengan rahmatnya. Artinya kalau manusia di dunia ini dia belum bertaubat dengan taubatan yang nasuha, maka setelah dia mati dan dia menjalani kehidupan di kubur dan barzahnya, ini dia harus melalui masa-masa yang sulit luar biasa. Dia tanggung seluruh dosanya, akan dia tanggung sampai nanti mungkin kalau Allah melihat hamba ini masih berhak, Allah akan liputi dengan rahmatnya. Tapi setelah melalui proses panjang yang menyakitkan dan menyulitkan. Lagi-lagi Imam Khomeini menjelaskan bahwa karena itu bersegeralah untuk bertobat, jangan ditunda lagi, jangan pakai besok. Jadi urusan tobat itu ya kita ambil keputusannya sekarang ini, mulai sekarang ini, nggak pakai nanti. Intinya jangan sampai kesempatan. Kenapa nggak pakai nanti? Karena sering kan kita bahas kan, kita ini manusia, kita nggak punya tadi, nggak punya nanti. Ya, masa yang lalu sudah berlalu, kita nggak bisa kembalikan satu hari, kita kembalikan yang sudah pernah, bisa. Nanti pun kita nggak punya, karena ada banyak orang yang berbicara kita dengan hari ini, tapi beberapa jam kemudian dia sudah meninggal dunia. Jadi kita nggak punya tadi dan nggak punya nanti. Karena itu kita harus segera melakukan yang namanya pertobatan. Lebih lagi, Imam Khomeini menjelaskan di sini bahwa jangan dikira ketika seseorang itu bertaubat dan katakanlah taubatnya itu diterima, jangan dikira dia sama dengan orang yang berhasil menjaga kesucian dirinya. Artinya orang yang betul-betul menghindarkan dirinya dari dosa. Tidak sama. Bahkan orang yang setelah diterima taubatnya pun itu tidak sama seperti orang yang memang sejak awal menjaga dirinya untuk tidak berbuat kejahatan dan dosa. Kenapa itu dicontohkan oleh Imam Khomeini? Kalau kita ini kan sering kan menulis sesuatu, katakanlah dengan pensil yang bisa dihapus itu kan. Kita punya kertas yang kosong, kemudian kita tulis, ya, tapi kemudian salah katakanlah, kan kita hapus kan, hilang kan tulisan itu kan. Nah, taubat itu sama dengan itu, tulisan itu kita hapus, tapi apakah kemudian bersihnya kertas ini sama seperti sebelum kita hapus? Tidak sama. Dia hilang tulisannya, tapi noda-nodanya sedikit banyak masih ada. Tidak sebersih sebelumnya, tidak sekemilau sebelumnya. Orang yang habis berbuat dosa, bagaimanapun dia sudah bertobat, tidak seperti orang yang mampu menjaga kesucian dirinya, tidak seperti itu. Ada bekasnya, walaupun tobatnya sudah diterima. Atau namanya kalau kita punya bejana ya dari porcelain atau dari apa atau dari keramik ya yang kemudian pecah, kemudian kita tambal kembali, kita sambung kembali, ya dia bisa bentuknya seperti semula, tapi kan ada bekasnya kan, tidak seperti ketika belum pecah. Atau begini, kalau kita punya teman ya, teman yang sejak awal setia dan tulus dengan kita, tidak pernah merugikan kita, jujur dengan kita, tidak pernah menipu kita, dengan teman yang pernah menipu kita, yang pernah menjerumuskan, tapi kemudian dia minta maaf. Betul, dia tidak melakukan lagi, tapi kan kita berbeda kan dengan teman yang tidak pernah mengkhianati kita dengan teman yang pernah mengkhianati kita. Walaupun dia sudah minta maaf, tapi perlakuan kita pasti berbeda. Nah, orang yang bertobat bagaimanapun juga diterima oleh Allah, tapi dia tidak seperti orang yang mampu menjaga kesuciannya tanpa berbuat dosa. Dan beliau menyampaikan 3 contoh di atas. Lagi-lagi kata Imam Khomeini, sedikit yang bisa tobat dengan benar. Ini menunjukkan bahwa masalah tobat ini adalah masalah yang luar biasa berat dan tidak bisa kita lakukan dengan main-main. Di antara saran yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif untuk kita berhasil dalam bertobat, artinya kita diminta untuk bertawassul. Ya, kita bertawassul dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ya, dengan para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam ya. Nah, kepada sahibul asri waz zaman ya. Artinya kita bertawassul dengan orang-orang yang dalam hidupnya ini mampu menjaga kesucian dirinya, dan kita
minta dengan nama-nama orang yang mulia itu, kita minta agar Allah dengan melihat kemuliaan orang-orang ini, kita mendapatkan semacam berkah untuk kita bisa melakukan yang namanya pertobatan. Itu juga bagian daripada usaha, selain usaha yang real yang harus kita lakukan dalam pertobatan. Nah kita sekarang ini akan masuk pada rukun-rukun taubat ya, atau apa saja yang harus dilakukan untuk bertaubat. Kata Imam Al-Khumaini bahwa untuk mendapatkan at-taubah al-kamilah atau taubat yang sempurna itu ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Dan kalau seandainya syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka taubat yang sempurna tidak akan bisa diraih. Apa itu syarat-syaratnya? Yang menjadi syarat sebenarnya hanya dua hal sederhana syaratnya loh. Nah, yang menjadi rukunnya ya, atau rukun daripada taubat ini. Bisa lah dikatakan syarat bisa, rukun juga bisa. Yang pertama, kata Imam Khumaini adalah an-nadama 'ala dzunub wa taqsir fi ada'i takalif asy-syar'iyyah. Yang pertama adalah penyesalan. Artinya ketika kita melihat diri kita pernah berbuat maksiat, pernah berbuat keburukan, pernah berbuat kejahatan, atau meninggalkan perintah-perintah Allah, menerjang larangan-larangannya, kita kemudian menyesal atas apa yang kita lakukan. Jadi syarat pertamanya adalah penyesalan. Yang kedua adalah keputusan ya, dan tekad yang bulat bahwa kita tidak akan kembali melakukan dosa-dosa itu lagi. Jadi dua ya, penyesalan dan kemudian sebuah tekad dan keputusan yang bulat bahwa kita tidak akan melakukannya lagi. Imam Khumaini kemudian dalam rangka menyadarkan kepada kita ya, untuk melakukan pertobatan ini, kata Imam Khumaini, ingat wahai manusia, bahwa maksiat-maksiat yang kita lakukan atau dosa-dosa yang kita lakukan itu akan mempunyai wujud di alam barzah dan hari kiamat nanti. Jadi dia akan menjadi makhluk yang kemudian dia akan hadir bersama kita. Jadi berbagai macam perbuatan-perbuatan buruk dan dosa kita itu akan mewujud ya, menjadi sesuatu yang hidup, yang punya kesadaran. Dan semakin buruk dosa yang kita lakukan ya, semakin jahat perbuatan yang kita lakukan, maka wujud itu juga seperti yang kita lakukan itu. Jadi kalau kebengisan seseorang, kejahatan seseorang, kezaliman seseorang di dunia itu sedemikian rupa bentuknya, maka di alam barzah dan di alam kiamat dia akan menjadi wujud yang juga seperti itu buruknya. Bahkan kata Imam Khumaini, Allah ketika menyiksa manusia itu, bahkan ketika berbicara tentang api, jangan dikira api itu hanya sesuatu yang membakar tanpa pemahaman. Api itu paham. Api itu akan membakar orang-orang yang memang berbuat kejahatan dan keburukan. Jadi api itu membakar kita dengan kesadaran. Seperti ketika ada orang atau al-guju yang menghukum kita dan dia tahu perbuatan kita itu apa. Contoh umpamanya, seseorang di dunia melakukan pembunuhan massal. Orang yang menghukum kita, dia sadar, oh bahwa orang ini layak emang dihukum karena apa? Karena dia telah melakukan sedemikian perbuatan buruk dan kejahatan. Api di neraka nanti, api ini juga punya kesadaran. Dia paham bahwa oh, tanganmu ini yang melakukan kejahatan itu ya, mulutmu ini yang melakukan fitnah itu ya. Jadi api itu menyiksa kita dengan kesadaran, bil iradah wal ma'rifah. Ini juga hati-hati, artinya api neraka itu paham siapa yang layak untuk dijilatnya atau yang tidak ya. Sampai seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Nah, tapi kata Imam Khumaini, semua hal-hal yang dahsyat tadi itu,
yang bisa mengancam orang-orang yang berbuat dosa dan dia tidak sempat atau tidak melakukan pertobatan sebelum kematiannya. Kata Imam Khomeini, apabila manusia akhirnya dia melakukan pertobatan, lihat betapa luar biasa manfaat pertobatan ini. Kata Imam Khomeini, Anda untuk paham seperti apa makom orang yang bertaubat itu, Anda cukup baca ayat ini. Kata Imam Khomeini, di Al-Quran ada ayat yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya ini, Anda itu jangan sampai kehilangan kesempatan yang Allah berikan kepada Anda, dan kesempatan emas. Apa? Kalau Anda segera sadar dan Anda bertaubat, maka Anda tidak hanya diampuni, tapi Anda akan dicintai oleh Allah. Bayangkan, Tuhan kita ini Maha Rahman, Maha Rahim, sehingga bahkan kalau kita kemudian minta ampun saja dengan sungguh-sungguh, kita tidak hanya diampuni, tapi kita akan dicintai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertobat dan suka orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya. Kita ini ketika berbuat kejahatan dan dosa, berarti kita sedang mengotori diri. Kalau kita bertobat, kita berusaha untuk membersihkan diri kita ini. Dan kalau kita lakukan itu, maka kita akan mendapat cinta ilahi. Dan kata Imam Khomeini, Anda harus bayangkan, renungkan bagaimana ketika seorang hamba mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mendapatkan anugerah yang luar biasa besar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya Allah itu di dunia ini memberi kesempatan yang sedemikian menguntungkan bagi kita. Bahkan setelah kita berbuat sedemikian banyak kejahatan, kalau kita bertaubat, maka kita akan menjadi hamba yang mahbub, yang dicintai olehnya. Dan kalau ini kita sia-siakan, kita akan mengalami kesengsaraan yang sifatnya abadi. Dari poin ini, yang ini, jangan sampai kamu keburu meninggal dan belum bertaubat. Jangan sampai. Sayang sekali. Kita ini manusia kan, kita ini sudah tahu lah, diri kita tahu, kita bukan manusia suci, kita berbuat banyak dosa. Saya berbicara tentang diri saya. Kita berbuat banyak, boleh jadi keburukan, maksiat, dosa. Tidak menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, menerjang larangan-larangannya. Tapi kita masih aman kalau kita segera bertaubat. Aman. Dan bukan hanya aman, akan menjadi mahbub indallah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan ini. Jadi rukun taubat tadi dua ya, penyesalan dan tekad bulat untuk tidak mengulanginya. Sekarang syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya seperti apa? Jadi dikatakan rukun itu yang utama. Tapi kalau kita berbicara syarat, rukun itu masuk, ya, dua itu masuk, tapi ada tambahan-tambahan. Nah, Imam Khomeini ketika menjelaskan syarat-syarat taubat, beliau mengutip ucapan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika, ini dari Nahjul Balaghah ya, ketika ada orang yang berkata di hadapan Imam Ali, Astaghfirullah. Sering kan kita ini loh dalam obrolan, kita kan sering kan Astaghfirullah. Ya, sering kan kita begitu kan? Artinya aku minta ampun kepada Allah. Nah, Imam Khomeini kepada orang yang mengucapkan Astaghfirullah, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau mengatakan seperti ini, Thaqilat ka ummu atadri mal istighfar. Artinya Imam Ali mengatakan, semudah itu engkau mengucapkan istighfar. Ya, kamu tahu apa di balik ucapan Astaghfirullah itu? Jadi ucapan Astaghfirullah ini ada kalanya diucapkan jujur, ada kalanya diucapkan cuma asal-asalan saja. Dan terus terang, orang seperti saya mungkin ketika mengucapkan Astaghfirullah ini jenis yang asal-asalan. Tapi bagaimana sebenarnya ucapan Astaghfirullah? Kita lihat ini keterangan yang paling luar biasa. Saya minta pada bagian ini diperhatikan. Atadri mal istighfar? Hai engkau yang mengucapkan Astaghfirullahaladzim atau Astaghfirullah, tahukah engkau apa ucapan istighfar itu? Yang Malik kemudian menjelaskan, innal istighfara darajatul illiyin wa huwa ismun waqi'un ala sittati ma'an. Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ketahuilah
Wahai yang mengucapkan istighfar, wahai orang yang baru saja berkata astagfirullah. Istighfar itu adalah sebuah derajat, bukan sembarang derajat illiyin, orang-orang yang tinggi makomnya. Kok bisa begitu? Iya, karena dia adalah sesuatu yang baru dikatakan istighfar kalau sudah mengandung 6 makna. Apa 6 makna itu? Awwaluhan nadam ala ma madha. Ini yang tadi rukun tadi ya. Yang pertama adalah penyesalan atas dosa-dosa yang telah berlalu. Tidak perlu saya jelaskan lebih jauh. Yang kedua, ini rukun juga. Al-azmu ala tarkil audi ilaihi abada. Kamu telah membuat sebuah tekad bahwa kamu tidak akan kembali melakukannya selama-lamanya. Nah, kita pada umumnya manusia ini, kita melihat kita ini seringkali kita taubat, kita sering minta maaf kepada Allah ya. Kita ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, astagfirullah akhirnya. Tapi kan ini kan kayak kaset kan, ngerol terus kita, nyoba lagi, terus lagi, nanti ada istighfarnya, dosa lagi, ada istighfarnya, dosa lagi. Sebenarnya kita belum beristighfar. Kalau kita mau jujur, kita belum beristighfar. Kita main-main dengan istighfar. Karena itu dikatakan darajatul illiyin dan mengandung 6 makna. 2 makna awalnya penyesalan dan tekad bulat untuk tidak mengulanginya kembali selama-lamanya. Itu dua makna ya. Makna ketiga, watsalits, makna yang ketiga apa itu? Antu addiya ilal makhluqin huquqahum hatta talqallaha subhanahu amlas laisa alaika tabi'ah. Yang artinya kalau di antara dosa itu ada hak orang lain yang kamu ambil, atau ada fitnah yang kamu nisbatkan kepada orang lain, ada ucapanmu yang membuat orang lain sakit hati, ada dustamu dan lain sebagainya yang merugikan orang lain. Taubat itu baru dikatakan taubat kalau kamu sudah mampu mengembalikan hak-hak para makhluk itu. Kalau kita sempat kurang ajar kepada orang, ya kita harus datangi orang itu untuk kita minta maaf. Kalau ada miliknya yang kita ambil, harus kita kembalikan milik itu. Kalau ada fitnah yang kita buat, kita harus umumkan bahwa yang saya sebutkan itu dusta. Saya dulu memfitnah mereka ini, mereka tidak seperti itu. Nah, harus kita tarik kembali, haknya kita kembalikan. Tidak gampang loh ya. Antu addi ilal makhlukin. Itu dilakukan dalam rangka agar kita ketika bertemu dengan Allah, kita sudah tidak punya tanggungan lagi. Karena Allah, kalau dosa kita dengan Allah, Allah mudah saja. Allah itu syari'ur ridha, ya syari'ar ridha. Allah mudah mengampuni kita. Tapi kalau hak orang lain, hak hamba Allah, bukan aku yang mengampuni. Kamu harus minta ridho dari, atau kamu harus mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, anta'mida ila kulli faridatin alaika dhayya'taha fatu'addiya haqqaha. Jadi kan dalam agama ini kan kita punya serangkaian kewajiban-kewajiban kan ya. Termasuk sholat, puasa, entah itu zakat, entah itu apa sajalah yang menjadi kewajiban yang kamu tinggalkan, yang kamu tidak lakukan, ya harus kamu ulang. Saya sejak usia akil balik, saya pernah tidak sholat 5 tahun, ya 5 tahun qada'an sholatmu itu. Tidak main-main. Ketika kita sadar, kodok, tidak mungkin astagfirullah, saya dulu tidak sholat, ya Allah cukup, tidak. Kodok, semampu kodok. Ya. Oh dulu ada uang zakat yang tidak saya keluarkan. Oh keluarkan. Berapa dulu hitung? Saya tidak puasa mungkin 20 tahun saya tidak puasa, ya 20 tahun kodokan puasamu. Berarti 20 bulan ya. Nah, baru taubat. Jadi jangan astagfirullah ninggal 20 tahun puasa. Ya, enak aja kalau begitu. Wal khamis, itu yang keempat, yang keenam, yang kelima sekarang apa? Anta'amida ila lahmil ladzi nabata ala sukh. Ala suh. Fatudhibahu bil ahzan hatta tulsiqal jilda bil admi wa yansha'a bainahuma lahmun jadid. Ya, kalau kamu ini gemuk dan gemukmu itu karena makanan-makanan yang haram, ya sampai kamu gemuk, ya kamu harus membuat kulitmu itu nempel kepada tulangmu.
Artinya kamu buang bekas-bekas daging yang tumbuh dengan haram, entah dengan puasa, entah dengan apa, harus kamu bersihkan kembali dirimu, karena darah yang apa namanya tercipta karena hal yang haram harus kamu hilangkan. Dengan apa cara menghilangkannya? Boleh jadi dengan puasa, ya, dengan rutin untuk makan makanan yang halal sehingga darah kita diganti dengan darah yang halal, ya. Bahkan kalau kata Imam Ali, anta amida ilal lahmi, sampai akhirnya daging-daging yang tumbuh, ya, dari hal-hal yang haram itu betul-betul kamu leburkan dengan puasa sehingga kamu menjadi kurus kering sampai kulitmu menempel di tulangmu dan tumbuh daging yang baru. Ya, jadi kayak proses apa itu? Jadi pembersihan, ya, peleburan lemak-lemak atau daging yang tumbuh karena sesuatu yang haram dengan puasa yang cukup lama. Wasadis, dan yang keenam, yang terakhir, antudhiqal jism ala matta'ah kama adaktahu halawatal maksiyah. Kamu harus menghajar, tanda kutip, ya, kamu merasakan pada ragamu itu, tanda kutip, ya, sakitnya taat. Wah, ketika kita mau taat kan repot kan, taat itu kan repot kan, kita menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga dari yang haram, pokoknya kita betul-betul atau kalau ada kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan, kita harus qadha ulang, itu kan kita sulit kan, kita seakan-akan kita merasakan kepada diri kita sakitnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ali, yang keenam itu hendaknya engkau rasakan pada ragamu, pada dirimu, ya, sakitnya, tanda kutip, ketaatan, sebagaimana selama ini engkau telah buat tubuhmu itu manja dengan manisnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda kutip juga. Nah, kalau 6 hal tadi sudah kamu lakukan, fa inda dzalik, ketika itu kamu baru berhak untuk berkata astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya sederhana. Nah, Imam Humaydi kemudian menjelaskan, kalau kemudian kita tidak kembalikan hak-hak orang lain di dunia itu, ya, kalau seandainya tidak kita kembalikan, apa yang terjadi? Kata Imam Humaydi, jangan dikira hak itu akan hilang, tidak akan hilang. Hak itu tetap Anda akan bayar. Kalau di dunia mungkin Anda cuma malu datang ke orangnya, maaf ya, saya pernah mengambil hakmu, tapi saya sekarang tidak punya duit, saya tidak bisa mengembalikan, halalkan nih. Atau kalau kita punya, ya harus kita kembalikan. Jangan kemudian kita berbohong, kita punya tapi kita minta maaf hanya karena kita tidak mau bayar, halalkan, tidak bisa. Kalau punya kembalikan, tapi kalau kita tidak punya, mungkin kita cuma akan malu di hadapan orang itu, tapi kemudian kita mendapatkan penghalalan, aman kita. Tapi kalau itu tidak kita lakukan dan kita biarkan sampai kita mati nanti, sementara dalam pundak kita ada hak-hak orang lain, kata Imam Humaydi bahwa hak-hak itu di kehidupan pasca kehidupan dunia tetap harus kita bayar. Bagaimana bayarnya? Ya, orang yang haknya kita ambil, dia akan berikan dosanya kepada kita. Ya, kita bayar dengan menerima dosa orang itu. Ya. Nah, dan bahkan kalau orang itu kemudian katakanlah tidak punya katakanlah dosa yang dibebankan kepada kita, maka orang itu akan mengambil kebaikan-kebaikan kita. Jadi dibayar ada kalanya dengan kita mengambil beban dosanya, atau ada kalanya dengan kita memberikan kebaikan-kebaikan kita kepada orang tersebut. Jadi kita nanti betul-betul sudah tidak punya apa-apa nanti. Dosa kita bertambah karena dosa yang orang yang haknya kita ambil di dunia itu dibebankan kepada kita, dan kemudian kalaupun itu tidak bisa, ya berarti ada kebaikan-kebaikan kita yang akan diambilnya sebagai bayarannya nanti. Dan ketika itu kita betul-betul mengemban banyak dosa dan tidak punya sedikit pun kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini semua kan seakan-akan sesuatu yang menakutkan kan, tapi bukan seperti itu. Ini diterangkan seperti ini karena emang realitanya seperti itu, realnya seperti itu. Tapi bagaimanapun juga kita punya Allah yang Arhamur Rahimin. Tapi kita harus melangkah loh ya. Bukan kita andalkan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, sudahlah kita pasti diampuni, tidak bisa begitu. Anda harus mengambil langkah. Kalau langkahnya Anda ambil, Anda satu langkah menuju Allah,
Allah akan menyambut Anda dengan 1000 langkah. Ini bahasa kiasannya. Nah, Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, di bagian ini Imam Humaini baru setelah bercerita tentang kesulitan-kesulitan tadi itu, beliau bercerita tentang kemudahan-kemudahan bagi orang yang memang sungguh-sungguh mau bertaubat. Kata Imam Humaini, ketika manusia itu sudah mengambil langkah untuk kembali kepada Allah, maka Allah akan memudahkan jalan bagi. Ya. Jadi semakin manusia itu serius untuk kembali, untuk bertaubat, untuk membersihkan dirinya, ya, dan dia sudah mengambil langkah-langkah untuk bertaubat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju keselamatan, menuju sabilun najat. Karena itu kata Imam Humaini, seberapapun besar dosa Anda, seberapapun berat kejahatan yang Anda lakukan, Anda tetap jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena putus asa dari rahmat Allah itu adalah dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa yang Anda perbuat. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kita kemudian mengambil keputusan untuk kembali kepada Allah. Seberapapun berat dan besar dosa kita, ya, rahmat Allah lebih luas daripada dosa kita. Dan di antara kerja setan itu adalah ketika setan menganggap sudahlah, kamu sudah melakukan keburukan apa saja, sudah kamu sudah tidak mungkin diterima taubatnya. Ini bisikan setan. Sehingga manusia nanti dalam pikirannya ya sudah terlanjur basah, sudahlah, saya sudah akan terus begini saya. Nah, itu setan. Padahal dalam agama dijelaskan seberapapun, bahkan ada riwayat yang mengatakan meskipun dosa Anda itu seluas samudra, meskipun seberat gunung-gunung, ya, itu Allah akan memberikan. Artinya Anda masih berpeluang untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberapapun besar dosa Anda, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang penting Anda melangkah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini yang mengatakan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling besar, dosa yang paling besar. Dan kalau seseorang sudah putus asa dari rahmat Allah, maka dia akan menjadi sosok toghut. Toghut itu artinya sosok yang betul-betul dia sudah akan melampaui semua batasan sudah. Ketika orang sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika manusia sudah seperti itu, sudah putus asa dari rahmat Allah, maka dari manusia ini tidak ada hal yang bisa dia tahan untuk tidak berbuat kejahatan dan keburukan. Dia sudah lost untuk melakukan berbagai macam kejahatan, keburukan dan dosa. Kalau manusia sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Humaini juga menjelaskan poin ini. Ketahuilah bahwa ketika Allah hendak memberikan sesuatu kepada hambanya, Allah itu tidak melihat seperti apa orang yang akan diberi ampunan ini. Tidak. Asal orang ini betul-betul kembali kepada Allah untuk minta ampun, maka dia berpeluang untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Humaini, kamu itu kadang-kadang kan kita berpikir begini kan, apakah saya berhak ya diampuni oleh Allah? Apakah saya berhak mendapatkan rahmatnya? Apakah kadang-kadang setan ketika kita sudah bertabur dosa dan bertabur maksiat, kadang-kadang setan mengilhamkan kepada kita bahwa kamu tuh sudah tidak layak mendapat ampunan Allah. Yang Humaini kemudian memberikan contoh ini. Ingat sebelum kamu dicipta, kamu ini dulu ketiadaan, kamu adalah sesuatu yang tidak ada. Kemudian Allah mencipta kamu, Allah memberikan kamu semuanya, ya kan? Allah berikan kamu otak, Allah berikan kamu akal, hati, jiwa, ruh, kemudian raga dengan berbagai macam fungsinya. Kita disuruh bertanya, apakah ketika kita mendapatkan semua itu karena kita berhak? Ya, kita tidak pernah berhak, dan Allah itu mempunyai anugerah yang seperti itu. Bahkan dia siap untuk memberikan kepada hambanya apapun, sementara hamba itu tidak punya hak sama sekali. Ingat awal kita dicipta, kita tidak punya hak apapun di hadapan Allah, tapi Allah berikan semua anugerahnya kepada kita. Artinya bahwa jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini
bagian yang juga penting, bahwa kata Imam Khomeini Rasulullah Ta'ala Sirrahus Syarif, bahwa betul untuk mendapatkan taubat yang sempurna itu sulit, tapi ketahuilah, kata Imam Khomeini, bahwa jalan menuju kebenaran, jalan menuju cahaya itu ketika kita sudah mengambil langkah-langkahnya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya butuh semacam kesadaran dan kesungguhan untuk melakukan pertaubatan. Dan jangan sampai manusia kemudian berlambat-lambat atau tidak bersegera, menunda-nunda, ya, karena itu yang akan membuat dosa kita semakin bertumpuk dan jalan akan semakin sulit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika manusia sudah berhenti berbuat dosa dan dia kembali ke jalan cahaya dan mulai melakukan sedikit kebaikan demi kebaikan, dan kemudian dia berusaha membersihkan hal-hal buruk yang pernah dia lakukan, nah ini kemudian jalan akan semakin lapang, semakin mudah, semakin bercahaya, sampai manusia betul-betul mendapatkan liputan yang sempurna dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada bagian berikutnya kata Imam Khomeini, bahwa ketahuilah bahwa maksiat dan dosa itu bahkan mempunyai efek pada ruh manusia. Jadi hati-hati dengan jiwamu, jaga jiwamu, jangan sampai dosa-dosa yang kamu perbuat, yang kamu tidak tahu kapan ini akan berhentinya, itu akan berpengaruh pada ruhmu, akan merusak ruhmu, akan merusak jiwamu. Dan memang tidak ada jalan lain untuk mengobati ruh yang sudah terpengaruh sedemikian rupa dengan dosa dan perbuatan maksiat itu, kecuali kita dengan cara-cara seperti yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam tadi di atas, yaitu kita memastikan adanya 6 poin untuk betul-betul kita wujudkan dalam pertobatan. Imam Khomeini lebih jauh menjelaskan bahwa ketika manusia sudah berhasil melakukan pertobatan, nanti manusia itu betul-betul dia akan paham bahwa ternyata dosa-dosa yang selama ini ia gemari, dosa-dosa yang selama ini seakan-akan dia tidak tahan untuk tidak melakukannya, dia akan semakin sadar bahwa ternyata memang ini adalah sesuatu yang buruk. Bahkan dia akan tidak suka, akan merasa risih dengan perbuatan-perbuatan buruk. Artinya ketika pertobatan sudah diterima, nanti manusia akan mengetahui bahwa hakikat dosa dan maksiat itu adalah sesuatu yang buruk dan betul-betul tidak dia sukai. Berikutnya kata Imam Khomeini, pertobatan harus segera Anda lakukan karena ketahuilah bahwa apa yang lebih berharga daripada ketika Anda mendapatkan keselamatan atau kebahagiaan yang abadi. Dan kalau taubat tidak Anda lakukan, apa yang lebih buruk daripada kemungkinan Anda merasakan kesengsaraan yang abadi. Jadi ada dua hal, ada kebahagiaan abadi, ada kesengsaraan abadi. Kalau Anda bertaubat, balasan yang Anda dapatkan adalah kebahagiaan abadi. Kalau Anda tidak bertaubat, ya, kerugian yang akan Anda dapatkan adalah kesengsaraan abadi. Dua-duanya abadi. Jadi kalau Anda paham hal ini, maka Anda tidak punya pilihan lain kecuali Anda segera bertaubat dan tidak lagi menunda, karena Anda akan meraih kebahagiaan abadi dan Anda akan selamat dari kesengsaraan abadi. Dan kalau tidak, berarti Anda sedang menggiring diri Anda pada kesengsaraan yang abadi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita akan lanjut sedikit, mudah-mudahan kita masih punya waktu sedikit ya, sampai akhirnya hadis taubat ini. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, kata Imam Khomeini, apabila at-taubah al-kamilah, taubat yang sempurna dengan syarat-syarat tadi itu sulit, bukan kemudian kamu berarti berhenti bertobat, enggak. Tapi ada kelas 2 taubat. Ada at-taubah al-kamilah seperti tadi itu yang dijelaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tapi kalau tidak mampu, adalah at-taubah ala qadril mustata, artinya semampumu.
Jangan kemudian karena kamu tidak bisa melakukan taubat yang sempurna tadi itu kemudian kamu tinggalkan semuanya, jangan. Tapi lakukan sesuai kemampuan. Artinya kamu berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kita tidak bisa mengembalikan semua hak orang yang kita zalimi, kembalikan sedikitnya saja, semampumu, pelan-pelan. Tapi kamu melakukan itu. Kalau kamu tidak bisa mengkodok semua sholatmu, setidaknya setiap hari ada sholat yang kamu kodok. Oh, saya pernah 20 tahun tidak sholat. Iya, setiap hari saya cicil lah. Sekali sholat subuh, sekali sholat duhur. Paling tidak dalam sehari semalam itu, selain sholat wajib yang memang kita lakukan ya, tapi kita juga mengkodoknya. Jadi kita tambah, subuhnya 2 kali, duhurnya 2 kali. Satu untuk yang kita lakukan hari ini, kemudian yang lain untuk kodok yang dahulu. Setidaknya itu, dikit-dikit yang mampu. Kalau semua puasa yang kita tinggalkan tidak bisa kita kodok langsung, ya kodok lah. Katakanlah Anda tahun ini dapat 7 puasa kodok, dapat 10 puasa kodok, lakukan itu. Jangan sampai kamu tinggalkan semuanya. Artinya kamu juga berusaha untuk melunasi hutang-hutang tanda kutip kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada at-taubah al-kamilah, tapi kalau tidak mampu jangan ditinggalkan sama sekali, tapi lakukan at-taubah ala qadril mustafa, sebisamu, ya, semampu. Karena itu juga akan mempunyai efek yang baik bagi kita. Nah, selanjutnya adalah berbicara tentang hasil daripada istighfar. Istighfar itu adalah ketika seseorang kembali kepada Allah ya, dengan merunduk ya, dengan tetesan air mata, dan dia minta, ya Allah, aku adalah hambamu yang telah berbuat sedemikian banyak keburukan, kejahatan dan dosa. Aku kembali padamu, aku minta ampun padamu, dan kemudian aku mohon padamu agar engkau menutupi semua dosa-dosa. Itu yang diminta oleh seorang hamba ketika dia bertaubat. Dan diantara hasil daripada taubat itu adalah Allah akan menutupi dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Itu yang kemudian disebut dengan maqamul ghaffariyah was-sattariyah. Ya, jadi Allah mengampuni, tapi tidak hanya mengampuni, tapi Allah juga menutup. Artinya betul-betul tidak ada yang tahu bahwa kita pernah melakukan itu. Bayangkan tadi di hadisnya kita disebutkan bahwa bahkan malaikat yang mencatat, malaikat yang memorinya paling kuat, Raqib Atid ini, itu ketika Allah mengampuni dosa seorang hamba, Allah tidak hanya melakukan ghafariyahnya, tapi Allah juga memperlakukan sattariyahnya. Bahkan dia lupa bahwa hamba ini pernah berbuat dosa tertentu itu. Luar biasa seperti itu. Jadi di antara hasil istighfar adalah kita mendapat ampunan dan mendapat penutupan, atau ya, dosa-dosa kita ditutup dan tidak ada orang yang tahu akan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Nah, kenapa kok begitu? Karena bagaimanapun juga nanti di hari kebangkitan, ketika semua sudah terbuka, ya, itu jangan dikira bahwa kita tidak tersiksa dengan rasa malu. Ya, rasa malu itu betul-betul sesuatu yang tak tertahankan. Ya, di dunia ini saja, rasa malu itu kan berat kan. Orang kalau sudah malu, bahkan dia tidak berani menunjukkan wajahnya, tidak berani dia. Ya, itu padahal malu di dunia loh ya. Ini malu di akhirat ketika semua orang menyaksikan aib dan keburukan kita. Aib kita diketahui oleh orang tertentu saja, kita malunya minta ampun, kita tidak berani ketemu lagi dengannya. Ya, jadi rasa malu itu adalah sesuatu yang beban yang luar biasa. Nah, pertaubatan itu ketika diterima, di antara hasilnya itu adalah kita sudah bebas dari aib-aib kita. Jadi orang tidak bisa lagi melihat aib kita. Sehingga kita di hari kiamat nanti kita akan berjalan tanpa kita menundukkan kepala kita. Sementara kalau aib kita terbuka, kita tidak berani mengangkat kepala kita. Kita akan berjalan dengan menundukkan kepala nadia. Dan di antara di antara hasil daripada istighfar adalah kita bisa berjalan melenggang di hari kiamat tanpa kita malu akan aib-aib kita. Itu di antara natijah atau hasil daripada pertaubatan yang diterima. Nah, kemudian di bagian akhir-akhir ini, Imam Humaini kemudian menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan at-taubah an-nasuh atau taubatan nasuha. Nah, beliau menukil dari muhaddits Al-Allamah Al-Majlisi, dan ketika Al-Allamah Al-Majlisi menukil dari Asy-Syaikh Al-Bahai. Nah,
kata Syekh Al-Bahai bahwa para mufassir itu berselisih pendapat atau berikhtilaf tentang makna at-taubah an-nasuha ya, atau taubatan nasuha itu maknanya apa saja. Nah, ini ada beberapa makna. Makna yang pertama, kenapa dikatakan taubatan nasuha? Karena taubat itu seakan-akan menasehati pelaku dosa agar kemudian dia meninggalkan dosa-dosa yang dia perbuat dan tidak kembali melakukan dosa-dosa itu. Di antara maknanya itu. Makna yang kedua, dikatakan nasuha, maksudnya itu adalah taubat yang tulus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ada orang-orang kan yang bertaubat hanya lantaran dia takut akan siksa. Nah, ini bukan taubat yang tulus. Dia berarti taubat bukan untuk mendapat ridho Allah, tapi taubat hanya untuk selamat dari siksa Allah. Atau taubat supaya dia tetap dapat surga. Ini juga bukan taubat yang nasuh. Taubat yang nasuh artinya at-taubah al-khalisah, yang betul-betul dia lakukan hanya semata-mata demi mendapat ridho Allah. Itu diantara makna taubatan nasuh. Kata Muhaqqiq At-Tusi dalam kitab At-Tajrid, bi anna nadam minadz dzunub lil khaufi minan nar laisa bitaubah. Jadi penyesalan atas dosa lantaran takut siksa neraka itu bukan taubat yang sebenarnya. Ini bukan taubat nasuh. Itu diantara artinya. Arti yang ketiga adalah al-khiyatah. An-nasoha itu artinya al-khiyatah, semacam jahitan. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud bahwa dosa-dosa itu telah merusak ya jalinan agama seorang hamba. Jadi jahitan agama pada diri hamba ini seakan dikoyak oleh dosa itu, dan taubat akan menyambung kembali jahitan itu. Jadi an-nasu diambil dari kata an-nasoha yang artinya al-khiyatah atau jahitan. Ini diantara makna-makna taubatan nasuha. Dan diantaranya adalah an-nasu itu adalah sifat bagi orang yang sedang bertaubat ya. Jadi orang yang bertobat seakan-akan adalah orang yang menasehati dirinya untuk melepaskan diri dari berbagai macam dosa. Jadi di antara makna taubatan nasuha itu, nasuh bukan sifat bagi taubat, tapi sifat bagi orang yang melaksanakan pertaubatan. Wasfun litta'i. Ini hanya sekedar beberapa arti tentang taubatan nasuha. Di bagian yang paling akhir ya, insya Allah tidak lebih dari 5 menit, yang ini menjelaskan bahwa ketahuilah bahwa dari riwayat di atas tadi itu kita ini sampai pada pemahaman bahwa ternyata seluruh benda-benda di alam ini, molekul, atom, serangga-serangga, makhluk-makhluk kecil, bahkan tubuh kita, bahkan udara, oksigen, semua itu ternyata menjadi saksi atas semua perbuatan kita. Jadi jangan dikira makhluk-makhluk yang kita anggap mati ini adalah makhluk yang mati. Tidak, semuanya ini adalah makhluk hidup yang mereka bisa Allah jadikan saksi sebagai perbuatan-perbuatan dosa kita. Jadi sebenarnya kita ini betul-betul diliput oleh semua semesta. Semua alam keberadaan ini meliput apa yang kita lakukan, baik kebaikan maupun keburukan. Dan kalau seandainya kita masih bertanya apakah iya seperti itu, kita lihat ini ayatnya. Yang ini bukan ayat tusabbihu lahus samawati sab' wal ard wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Artinya dari ayat ini kita dijelaskan bahwa seluruh yang ada di langit dan bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah, yang artinya bahwa semuanya ini hidup dan dia bisa menjadi saksi atas semua perbuatan kita. Hati-hati, setiap butiran pasir bisa menjadi saksi atas berbagai macam. Karena itu kita tidak pernah, ibaratnya apa, seluruh keberadaan ini adalah seakan-akan CCTV yang meliput semua kelakuan kita. Karenanya kita tidak bisa lolos. Jadi semua bisa menjadi. Nah, kalau kita bertaubat, Allah akan buat memorinya itu terhapus. Memori akan dosa-dosa kita dihapus dari makhluk-makhluk itu. Jadi di bagian akhir ini kata Imam Khomeini, hati-hati bahwa seluruh makhluk Allah itu, seluruh ciptaan Allah itu bertasbih kepada Allah, mempunyai kehidupan, dan karena mempunyai kehidupan maka mereka bisa menjadi saksi atas segala macam perbuatan
dosa dan maksiat kita. Dengan demikian, maka kita sebagai hamba tidak punya jalan lain kecuali kita bersegera untuk bertaubat, karena pertaubatan akan mengantar kita kepada kebahagiaan yang abadi dan selamat dari kesengsaraan abadi. Dan kalau kita tidak bertaubat, akan mengantar kita kepada kesengsaraan abadi dan kita akan terhindar atau terjauhkan dari kebahagiaan abadi yang dengan mudah bisa kita raih dengan pertaubatan. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas, yang kita jelaskan dari keterangan Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif seputar taubat bisa memberikan kepada kita niat dan tekad yang bulat untuk betul-betul bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.